Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pertama paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Shalawat serta salam terlupa kita panjatkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita semua, seseorang yang sangat kita cintai, dan dengan kecintaan itulah kita berharap bahwa kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya kira waktu itu udah pernah perkenalan ya Bu ya. Namun kayaknya perlu perkenalan lagi Pak Gopir ya. Biar gak lupa ya. Oke, perkenalkan nama saya Sapratama Ramadan. Tempat tinggal di Balamoa, kesibukan sekarang masih kuliah ya. Kemudian umur 23 tahun, kurang sedikit. Saya merupakan salah satu caleg di Dapil 4 ini. Mohon bantuannya Ibu-ibu ya. Dalam pencalonan ini kami sama sekali tidak berharap bahwa berambisi untuk jadi, enggak. Karena bagi saya ini adalah suatu ladang perjuangan Bu. Satu ladang perjuangan yang jika saya terpilih maka disitulah sebetulnya Allah yang telah memilih melalui suara ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang telah mendukung saya. Nah, andai kata tidak jadi, saya tidak akan berkecil hati dan saya akan mendukung siapapun yang naik Pak Gopir ya. Karena itu hanya sebuah amanah gitu. Jadi tidak lebih daripada itu. Kemudian pertemuan hari ini Jumat berkah ya. Alhamdulillah di hari yang penuh dengan keberkahan ini ditambah pula acaranya disematkan kata berkah di situ ya Bu. Artinya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah. Amin. Nah, kemudian apa yang menjadi landasan bahwa hari Jumat itu merupakan hari yang istimewa, hari yang penuh dengan keberkahan. Jadi ibu-ibu, nuansa pada hari Jumat ini cenderung nuansa persatuan dan juga perjuangan. Ada apa di balik itu? Nah, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat. Di antaranya adalah penciptaan seluruh makhluk hidup. Di antaranya adalah bapak dari umat manusia yaitu Adam alaihissalam. Kemudian perjuangan dari Nabi Musa alaihissalam melawan Firaun itu juga berawal dari hari Jumat. Dan terakhir adalah bertemunya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa juga pada hari Jumat, tempatnya di Jabal Rahmah ya Bu ya. Nah, kemudian peristiwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat ada lagi merupakan peristiwa besar yang menjadi kejayaan umat Islam pada saat itu, yaitu penaklukan Konstantinopel yang bertepatan tanggal 6 April 1453. Oke. Maka pada hari Jumat tersebut Muhammad Al-Fatih memulai peradaban Turki di Konstantinopel. Maka pada hari Jumat ini pula lah kita akan memulai perjuangan dakwah pada politik ini. Kemudian ada beberapa keutamaan dari hari Jumat ya Bu ya. Yang pertama adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu dalilnya ada di surat Al-Jumu'ah. Halo, cek. Al-Jumu'ah ayat 9 Bu ya. Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillah wa wadarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Kemudian ada keutamaan yang lainnya, yaitu hari di mana doa itu dikabulkan Allah. Hari mustajabnya doa gitu ya Bu ya. Memang pada hari Jumat ini kita dianjurkan untuk banyak berdoa, entah itu pada pagi hari, sore hari, atau di siang hari. Lebih bagus lagi hari Jumat di sepertiga malam Bu. Itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah hari dimana jika kita meninggal pada hari itu, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua akan dicabut nyawanya oleh Allah pada hari Jumat. Amin. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Engel kayak dewan berarti Bu ya. Mudah-mudahan jadi awal yang baik pada hari Jumat ini untuk kita berjuang melaksanakan apa yang kita yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Untuk selanjutnya anaknya beda ya dia luar biasa papaannya dia. Mas Taufik pada beliau kami persilahkan. Dan kepada yang terhormat Mas Aris selaku Ketua DPRA PKS Ranting Penusuban. Nah, dia Pak Lurah berarti Bu. Ya. Kepala PKS tingkat desa berarti sekelas Pak Lurah. Dan yang terhormat Ibu Sumi selaku Koordinator RKI Desa Penusuban Bener dan Depok. Dan ibu-ibu semua yang hadir di sini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah berikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat hawa yang sejuk. Orang udan, orang panas, mengapa? Ayo ngadem. Nah, ibu-ibu kan senengnya sing adem-adem ya. Nah, adem nang ati ya kayo tentrem. Nang awak lemu. Ah, lha lemu sing ora disenengi ibu-ibu. Nah, ibu mesti senenge sing langsing. Aja kelemon. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah ibu semua dari rumah ke sini mudah-mudahan mendapatkan amal ibadah yang luar biasa yang Allah berikan nanti sebagai hujah di yaumil akhir nanti Ibu nggih. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, serta kepada sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Saya di sini berbicara sebagai kaderisasi DPC PKS Kecamatan Pangkah. Kaderisasi niku berarti sing ngurusi persone Bu, wong-wonge sing ngoprah-ngoprah ke acara pada besar, kaderisasi ada pendakian dan berarti kula niki datang teng mriki kapasitasnya sebagai kaderisasi DPC PKS Kecamatan Pangkah. Dan kebetulan saya kesini bersama Ketua TPC dan anggota Bacalek dari DPR 4, yaitu Mas Cesa Pratama Ramadan. Mudah-mudahan mangke pemilu 2024 di Ananda Desa dicalonkan di Partai PKS. Mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat Ibu
teng panjenengan, teng masyarakat sekitar. Karena pentingnya nomor Bu, anggota dewan, pentingnya niku bisa mewakili aspirasi suara kita. Ketika ada program apa dari masyarakat, itu larinya aspirasi ke anggota dewan, kados PIP. PIP kan tidak bisa disengket kalau umum biasa kan bisa. Yang bisa anggota dewan. Nah, dalam hal ini yang bisa memberikan aspirasi PIP terhadap anak-anak Ibu Sedoyo niku Pak Fikri saking DPR RI PKS Pusat Komisi 10. Ya niku sing bidangi bagian pendidikan nggih. Mangke niku program-program PIP bisa dimanfaatkan nggih Ibu. Berarti ada misalnya duit PIP ya aja tuku parem apa ya. Kalau keperluan putra putri pun panjenengan sedaya nopo buku, nopo sepatu, nopo. Nah niku kados mekaten. Jadi apa kita itu kadang kan kita bertanya ya Bu, lah pemilu pangguawan dong noblos apa? Niku sampun kalau sengkaten nggih. Karena pemilu adalah penting sekali Bu, karena menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang digelontorkan untuk masyarakat semuanya. Kalau kebijakan pemerintah saya, ya sing rasakan masyarakat tanggung saya. Dan itu sing bisa mendukung program-program dari partai yang baik, ya berarti ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi ketika ada caleg yang mempunyai program-program yang bagus, ada partai yang mempunyai program-program yang bagus, maka kita yang bisa membantu suaranya. Kalau bukan kita yang membantu, tidak ada suaranya Bu. Contoh, di parlemen itu ada suatu kebijakan yang pro terhadap masyarakat kecil, tapi partai lain tidak mendukung. Hanya yang mendukung PKS. Tapi PKS suaranya kecil. Jadi di pemerintahan pusat, di parlemen itu orang nganggo. Votingnya kalah. Jadi yang menang suara terbanyak. Makanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang didukung oleh PKS kadang sering kalah karena suaranya mboten wonten. Berarti dalam hal ini kalau berharap bagi ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan bisa mendukung program-program PKS yang pro rakyat, program-program PKS yang sifatnya membantu masyarakat. Dan alhamdulillah PKS selama 2 periode konsisten menjadi oposisi, konsisten bersama rakyat. BBM naik, siapa yang lantang menyuarakan PKS, lainnya menyetujui semua. Saya bingung kadang, apakah partai lain masyarakat bawahnya menginginkan BBM naik? Tentunya tidak. Tapi kenapa wakilnya itu menandatangani? Berarti tidak amanah wakilnya. Insya Allah di PKS selalu bersama rakyat, selalu membela kepentingan rakyat. Nah mungkin itu saja penyampaian dari saya, mudah-mudahan menjadi wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Ibu Sumi. Berdiri ibu-ibu biar suasananya tuh gak ngantuk ya Bu. Ini jam-jam ngantuk kayak gini tapi masih melek ya Bu. Iya, masih semangat ibu-ibu. Alhamdulillah tadi sudah di Mas Kaisa ya, dan Mas Kaisa ini insya Allah akan maju di caleg Bu. Caleg tadi kan ada yang nanya kan kemarin Bu, Mbak Zumi gitu. Mbak Ina ya, Mbak Zumi sama Mbaknya sama tuh. Ya. Ada bingung dia, ada yang bilang Mbak Zumi siapa ya, Mbak Zumi nggak kenal. Ternyata penusupan itu nggak kenalin Mbak Lina. Gitu. Sama aja satu orang gitu ya. Ada yang bilang kemarin tuh Mbak Lina nyalon DPR, Masya Allah ya. Ngurus PIP, ya ngurus PIP dibilang nyalon DPR. Ini kita kenalkan ini Mas Kaisa. Namanya Mas Kaisa tuh Kaisa Pratama. Nah, Mas Kaisa Pratama, umurnya nggak beda tipis ya. Ini Mas Kaisa ini dan ini ada teman anak saya, Ibu Salma ya, temennya Ibu Salma ini. Dan mudah-mudahan nanti kita
tahun 2024 akan maju calon anggota legislatif. Mudah-mudahan jadi DPR ya Bu. Amin. Benar Bu, dukung Bu. Mudah-mudahan ini aspirasinya panjenengan semuanya. Kak, akeh sih pada nganggu, ngomong maling hak, pemalingan gini kan ya. Lah perwakilan rakyat kita ini. Insya Allah ya Bu, kita dukung, kita doakan dan jangan lupa selalu support ya PKS kita ya. Tetap dari Depok ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan dari Desa Depok dan Desa Bener kita insya Allah akan mengadakan RKI juga nih dari Depok. Ini jadi terbentuknya RKI di Penusupan ini awalnya dari PIP Bu. Nih, PIP ini adalah aspirasinya Pak Fikri, Fikri dari DPR ini, dan mudah-mudahan alhamdulillah kita bisa nikmati Ibu hasilnya ya, alhamdulillah. Itu kan PKS yang luar biasa perjuangannya Bu, sampai walaupun tidak suaranya masih ya. Mudah-mudahan dengan PIP ini kita dukung terus. Jangan lupa juga coblos PKS ya. Jadi kampanye Bu. Baiklah Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya sempat janji ada tausiah ya, insya Allah ini ada tausiah dan pencerahan untuk kita. Siap-siap ya Bu, melek jangan ngantuk Bu. Ini ada Umi ya, Umi itu istrinya Ustadz Teguh yang kemarin ngisi di sini, depan. Nah ini istrinya, nanti kita dengarkan baik-baik ya. Mudah-mudahan bisa terserap ilmunya dan kita amalkan. Monggo Umi itu. Udah pol lu. Dia apa dimadukan ke sini kayaknya Pak Soleh ya. Posisi mic-nya pindah di sini deh. Jadi suaranya bisa masuk ke sana. Iya. Iya. Orang nih Bu. Orang mau dingin nih. Depan ngewe. Oh, kamu depan. Oh, ini pas. Dibilang apa sih? Foto. Dibilang apa sih? Dari sini kurang jelas ya. Jelas. Dibilang apa sih foto? Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana washrah sudurana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas nikmat karunia-Nya. Juga atas izin Allah saya bisa ketemu dengan ibu-ibu semua, ibu-ibu RKI Penusupan Depok dan mana lagi Ibu? Benar, alhamdulillah ya. Yang saya hormati Bapak Taufik, Bapak Gofir, Mas Kesa ya, Mbak Juni dan ibu-ibu semuanya. Juga ketua DPR-nya, Pak Aris ya, Mas Aris dan istrinya yang rumahnya dipakai untuk RKI hari ini. Semoga pada hari ini di hari yang mulia Ayamul Sayyidul Ayam ya Ibu ya, hari yang mulia di Jumat ini Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, keberkahan
berlimpahan. Semoga yang punya anak-anaknya soleh-solehan. Semoga rezekinya berkah berlimpah. Yang punya utang semoga segera lunas. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang pingin haji dan umroh semoga Allah sampaikan dan umroh dalam waktu yang dekat. Dan semoga wafat kita semua husnul khotimah dan masuk surga semuanya. Allahumma amin. Ibu-ibu perkenalkan dulu. Biasanya Ustaz Teguh ya yang kesini ya. Saya istrinya ibu-ibu. Perkenalkan diri. Saya istrinya Ustaz Teguh. Saya salah juga loh Bu. Saya salah provinsi, jadi kita nggak saingan Mas Kesa ya. Nanti ada Mas Kesa salah di DPRD-nya, saya salah provinsinya, nanti salah pusatnya Pak Fikri, gitu ya Ibu ya. Ya sebelumnya saya tanya dulu nih, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Allah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Sehat rezekinya, sehat dunia akhiratnya juga ya, selamat juga ya. Ibu-ibu, ada yang sedang berbahagia hari ini? Ada? Oh ini ada katanya, tidak kasih lagi berbahagia. Yang lain nggak ada yang bahagia? Oh bahagia. Kenapa ibu bahagia? Oh sehat, alhamdulillah. Ya hebat ibu-ibu RKI ini ya. Selalu bahagia. Kalau bahagia rezeki datang. Kalau syukur rezekinya jauh. Ya. Pilih mana ya? Bahagia. Ya. Pilih bahagia apa pilih kaya? Bahagia. Kaya dan bahagia. Kaya dan bahagia. Oh misalnya nih punya penghasilan 100 juta sebulan sama bahagia, milih mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya Bu ya. Semoga tercapai dua-duanya. Allahumma. Kalau saya milih 100 juta karena bahagianya sudah gitu. Kalau ibu yang sudah bahagia ya tinggal pilih 100 juta per bulan ya. Allahumma. Amin ya. Ibu-ibu untuk RKI diterangin sama Mbak Zumi aja ya. Jadi RKI itu adalah tentang Rumah Keluarga Indonesia. Keluarga itu sebenarnya tatanan negara yang paling kecil itu adalah keluarga. Artinya kalau keluarga itu baik ya, nanti masyarakatnya pasti baik, negaranya juga akan baik. Maka jangan sepelekan yang namanya keluarga. Meskipun keluarga itu kelihatannya apa ya? Kan ibu suka ditanya kerjaannya apa, jawabnya gimana? Ibu rumah tangga. Saya tanya saat menjawab ibu rumah tangga itu dengan bersyukur dan bangga atau dengan ibu rumah tangga malu-malu dan minder katanya. Alhamdulillah keren ya, harus bersyukur dan bangga karena profesi perempuan yang paling baik adalah ibu rumah tangga. Jaga gawang ibu-ibu ya. Ya ini kan lagi musim bola. Penyerangnya pintar tapi jaga gawangnya enggak itu ya keblonan terus ya ibu ya. Maka di rumah tangga yang jaga gawang adalah ibu. Bapak itu direkturnya, ibu-ibu manajernya ya, yang ngatur uang ya. Dan ibu-ibu itu biasanya otaknya otak ganda. Kalau bapak-bapak biasanya otaknya tunggal ya. Kalau bapak-bapak itu kalau dikasih tugas, Pak ke pasar tolong beliin cabai gitu misalnya. Cabai tok gitu. Ya itu karena apa otaknya tunggal. Tapi kalau ibu-ibu enggak ya. Kalau ke pasar saking gandanya otak ya cabai ya lauk ya. Kadang-kadang ya no sewu ada sandal bagus murah. Ya kan. Kemudian yang berikutnya lagi dalam kerjaan rumah juga begitu. Pak tolong dipegangkan anak, ya pegang anak toh. Tapi kalau ibu gendong anak, nyalain kompor, nyetel apa ya air ya, terus sambil nyapu itu bisa kena semua. Kenapa? Karena perempuan itu kebanyakan loh ibu, kebanyakan otaknya ganda. Sehingga dengan otak ganda itu dia bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Sedangkan laki-laki karena otaknya tunggal, biasanya dia mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kelebihannya dengan satu kerjaan di satu waktu itu, laki-laki itu fokus
ya, fokus jadi hasilnya bisa maksimal ya. Kayak Pak Taufik ini usahanya satu ya Pak ya, tapi cabangnya banyak. Ya. Jadi Ibu itu tentang RKI. Jadi tetaplah untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya, karena kalau perempuan itu utamanya setelah jadi ibu. Kalau laki-laki kalau sudah jadi suami ya, hadisnya tahu ya Ibu ya. Ketika siapa yang paling berhak atas seorang istri, maka jawabnya suaminya. Siapa yang paling berhak atas seorang suami? Ibu. Belanja mulai apa kayak gitu ya Bu? Nanti kalau ibu sudah punya anak, anaknya sudah menikah, laki-laki itu sudah menikah, maka yang paling berhak adalah ibunya. Ya pertama kalau masih anaknya kecil-kecil berjuang dulu. Tapi kan yang namanya perempuan saat hamil, saat melahirkan, saat menyusui itu kan pahalanya saat hamil sama melahirkan kan kayak jimat ya. Jadi perempuan kalau 9 bulan dia mengandung ibu itu pahalanya seperti laki-laki yang jihad ke medan perang gitu. Ya bawa senjata, naik turun gunung, naik turun lembah gitu. Perempuannya di rumah dengan hamil itu tadi ya, maka pahalanya sama dengan jihad. Makanya kalau perempuan melahirkan terus meninggal dunia, artinya mati syahid juga. Ya itu ya ibu ya tentang RKI. Nah ini kalau tadi saya tanya nih, ibu-ibu udah bahagia belum? Katanya sudah. Nah kalau saya tanya keluarganya ibu-ibu sudah bahagia belum? Alhamdulillah. Sepi. Sudah bahagia belum? Udah bahagia belum? Ya, suami, istri, anak, ya kan ini bahagia semua ya ibu-ibu ya. Cuma ternyata kadang-kadang ada yang sudah bahagia, ada yang belum. Kadang bahagia, kadang tidak. Tanya lagi. Lebih banyak bahagianya apa tidak bahagianya? Ada yang sudah tidak katanya. Ada yang masih punya masalah dengan suami? Ada. Ada yang masih punya masalah dengan anak? Ada yang masih punya persoalan dengan orang tua? Mau tahu solusinya enggak? Mau aja apa mau banget? Baik, karena mau banget, bareng-bareng kita belajar ya di RKI ini Ibu. Ibu sebenarnya kebahagiaan itu dibagi menjadi 3 hal. Kebahagiaan itu ada 3. Atau sebelumnya saya bicaranya aja dulu biasanya ibu tuh suka kalau diajak untuk bicara makanan. Suka nggak makanan? Nah, kalau ada makanan nih, makanan itu enak tapi tidak sehat. Ada yang tahu apa itu makanan yang enak tidak sehat? Ya, sebelah katanya. Ya, anak-anak kan juga ya, tapi tidak sehat. Ada lagi makanan itu sehat tapi tidak enak. Apa itu? Pare. Jamu katanya ya. Dia enak tapi tidak sehat. Terus ada lagi Bu, makanan itu sudah nggak enak, sudah nggak sehat pula. Ada yang tahu? Apa? Makanan basi. Makanan basi. Oh iya. Sudah wadah. Makanan basi kan nggak dimakan. Ini makanannya udah nggak enak nggak sehat tapi dimakan. Ibu tahu rokok itu enak nggak sih? Ya. Ada yang tahu minuman keras? Itu kan nggak enak, nggak sehat pula. Kok bisanya orang pada ketagihan? Dia itu nggak ketagihan pada itu, yang ketagihan pada efeknya aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah ada makanan yang enak juga sehat. Ada yang mau? Apa tuh Pak? Makanan yang enak dan sehat? Terus madu, apalagi madu ruk ya. Sebenarnya suami saya gitu. Terus yang berikutnya adalah kemarin yang terjadi itu ada orang yang sakit itu nggak sembuh-sembuh, ternyata begitu minum madu ya keluar itu ya pakai sempurna gitu ya. Kata
izin Allah. Nah kemudian itu sebuah perumpamaan. Dari 4 itu ibu pilih makanan yang 1, 2, 3, 4. Apa yang 4? Makanan yang sehat dan enak. Ada kurma, ada madu, ada nasi kebuli, ada daging kambing, ada daging sapi. Ya itu makanan-makanan yang enak dan sehat. Ibu, tadi ya. Nah itu jadi perumpamaan ya. Yang saya sebutkan itu perumpamaan. Yang pertama adalah orang yang sukanya makanannya itu enak meskipun tidak sehat. Itu adalah gambaran orang-orang yang hanya ngejarnya tapi lupa akhirat. Ada orangnya kayak gitu? Banyak. Kerja keras, banting tulang, kerjanya sampai hampir 24 jam, sampai kesel gitu. Tapi nggak nyampe-nyampe, hasilnya itu kurang aja. Kenapa? Tiap hari dikasih sama bang tongol, bang tongol gitu ya. Ya gitu ya. Jadi karena utangnya sama bang tongol udah riba dosa, sudah gitu tiap hari ditagih. Ya udah, akhirnya hidupnya jadi tidak bahagia, tidak nyaman. Kerja keras sekalipun dia nggak bisa menutupi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia masih punya dosa. Dosa dengan Allah, yaitu dosa riba. Gimana supaya bisa berhenti, supaya usahanya berkah? Tobat dulu, ya. Tobat dulu dan jangan ambil lagi gitu. Nanti kalau mau nyaurnya pokoknya saja, nggak usah bunganya. Nanti insya Allah hidupnya akan berubah lagi, ya. Nanti dia tahu ilmu. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya mengejar akhirat tapi lupa dunia. Ada juga ibu-ibu? Ada. Paling sedikit ya kalau yang kayak gitu kayaknya ya. Ada yang sufi, ada yang apa ya. Yang ngejar akhirat tapi lupa dunia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dunia aja dia nggak urus, apalagi akhirat. Ada juga nggak yang kayak gitu? Nah, itu orang-orang yang apa ya, pesimis, orang yang apatis ya, orang yang putus asa. Lah, mereka akhirat apaan dulu dia orang urus kayak gitu ya. Dulu susah orang gitu. Ada kebetulan kami ada kegiatan juga namanya yang tentang sedekah beras. Ada orang yang kita ajak untuk ikut kami berikan sedekah beras, tapi terus pengajian jelas dong ngaji ngomong kayak gitu. Dia ternyata itu padahal mereka sudah 50 lebih diajak ngaji masih nggak mau, masih belum mau sholat juga. Ternyata ada gitu ya. Jadi nggak mikirkan akhirat dunia aja dia enggak ya. Kemudian yang terakhir nih kita nih, Allahumma amin. Yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Terus mengejar akhirat dengan ibadah, terus mengejar akhirat dengan sedekah, terus mengejar akhirat dengan menuntut ilmu ya. Tapi juga tetap bekerja untuk dunia. Ibu tak kasih rahasia, mau enggak? Oh. Ini ibu tadi dari rumah kalau ke sini terus ibu niat nih. Ya Allah, aku kok ingin sekedip ilmu saya sedikit. Aku ingin belajar untuk ilmu bersama RKI Rumah Keluarga Indonesia. Biar saya tambah solehah, biar rezeki saya tambah berkah berlimpah, biar anak-anak saya soleh-solehah, biar suami saya tambah sayang, biar ibadah saya tambah maksimal. Kayak gitu ibu-ibu ya. Niat kesini untuk apa? Menuntut ilmu. Maka saat ibu dari rumah ke sini menuntut ilmu, ibu didoain. Yang doain bukan saya, tapi yang doain para malaikat. Apa doa malaikat? Malaikat doanya gini. Ya Allah, malaikat dan semua makhluk itu mendoakan orang yang datang ke majelis ilmu. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu didoakan oleh semua malaikat dan semua makhluk. Makhluk itu apa? Semut yang di apa? Sarangnya, ikan-ikan yang di lautan, burung-burung yang terbang, ada ayam, ada bebek, itu semua mendoakan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Jadi, Masya Allah. Jadi kalau ibu ada pengajian kayak gini, senang ibu ya, karena didoakan semua makhluk. Yang berikutnya juga dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang berjalan untuk menuntut
Allah mudahkan jalan menuju surga. Ada yang mau surga? Surga dunia apa surga akhirat? Surga dunia akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Seperti doa kita yaitu yang berdoa setiap saat, setiap hari, setiap habis sholat dengan doa satu jagat. Ya Allah, berilah kami kebaikan, berilah kami kebahagiaan di dunia, juga di akhirat. Dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Allahumma amin. Itu doa kita. Nah, ibu-ibu, dalam mencapai kebahagiaan, terutama kebahagiaan pribadi, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan bernegara, kebahagiaan berpartai PKS, maka kebahagiaan itu beda dengan kesenangan, ya. Jadi yang perlu kita tahu, bahagia dan senang itu dua hal yang berbeda. Karena Allah menyebutkan dengan kebahagiaan itu dengan saadah, kesenangan itu dengan hawa nafsu. Kalau ibu tadi ke pasar mau belanja terus lihat sandal bagus terus beli, itu kesenangan apa kebahagiaan? Kesenangan. Ya, itu hanya kesenangan sementara. Kebahagiaan lebih dari itu. Nah, nanti saya ingin bicara sedikit tentang kebahagiaan. Lanjut apa enggak, Bu? Lanjut. Oke. Kebahagiaan itu ada 3 macam, Ibu. Kalau kita ingin bicara kebahagiaan, yang pertama adalah kebahagiaan atau bahasa kerennya yaitu material happiness, ya. Material happiness adalah kebahagiaan yang bersandar pada materi. Nah, itu yang sering dipahami oleh banyak orang, ya. Jadi seakan-akan bahagia itu ketika bersandarnya pada materi. Entah seneng uripe, omah gede, ya. Terus mobilnya banyak, mobilnya akeh, duitnya kan apa-apa gampang, kan kayak gitu ya. Nah, itu contoh dari orang yang menyandarkan kebahagiaannya pada materi. Aslinya nih saya tanya sama ibu-ibu nih, kira-kira materi itu bisa bikin bahagia nggak sih, Bu? Bisa. Nah, kata Pak Kafe bisa, kata ibu bisa. Iya, bisa, memang bisa. Tetapi dia hanya bertahannya nggak lama, ibu, nggak tahan lama. Ya, contohnya apa? Ibu pernah nggak kepingin beli cincin? Pengen, ya. Terus datang, saya tahunya toko Mas Rikandi, toko Mas Hidup, gitu ya, Bu, ya. Ya, nanti ibu beli cincin, itu milih gitu. Saya tanya, ketika habis beli cincin, bahagia nggak? Bahagia. Senang nggak? Senang. Berapa lama bahagianya? Bentar ya? Bentarnya berapa lama? Seminggu? Sini jual, lagi kayak gitu ya. Ada pesan sedikit sih, karena ini terkait dengan emas, biar saya nyampein karena banyak yang belum tahu. Kalau beli emas nggak boleh tukar tambah ya, itu riba ya, harus dijual dulu baru beli lagi ya, itu harus diketahui. Karena kalau ibu-ibu nggak riba dalam utang bank rentenir tapi jual emasnya tukar tambah, itu riba juga, Bu, ya. Dosa riba itu kayak zina 36 kali, Bu. Oh, jadi itu dosa apa ya? Riba ya, makanya dari riba ya. Nah, ini sedikit karena baru. Jadi kalau ibu beli cincin senang seminggu biasa gitu. Terus ingin beli yang lain lagi, kan nggak ada beli kopi, aku ingin beli kopi. Senang nggak beli kopi? Ya, dilus-lus ya itu mungkin. Kalau kotor sedikit langsung bilang, ya enggak? Berapa lama? 1 bulan, ya enggak? 3 bulan, habis itu rasanya menjadi biasa. Ibu-ibu ingin punya rumah, ingin beli rumah, perumahan untuk anaknya gitu, ya. Terus ngumpul-ngumpul, terus beli. Senang nggak kira-kira? Senang, tapi berapa lama coba? Nah, ya.
Jadi kalau kebahagiaan itu yang bersandar pada materi itu bisa, tapi dia nggak tahan lama. Dia akan jadi sesuatu yang biasa atau menjadi sesuatu yang menjadi bosan juga suatu ketika, ya. Jadi kalau bersandarnya hanya pada materi saja, nanti akan lelah gitu, lelah ya. Makanya harus diiringi dengan kebahagiaan yang lain. Meskipun tetap materi kita butuhkan, materi bisa membuat kita bahagia, tapi jangan itu tok gitu ya. Jangan itu saja. Lalu kalau nggak cuma kebahagiaan materi, kebahagiaan apa saja yang harus kita capai? Maka yang kedua adalah social happiness, ya. Social happiness itu adalah kebahagiaan sosial, ya. Ini ibu bisa kumpul kayak gini bahagia nggak? Bahagia. Bisa saling pandang, bisa saling senyum, bisa saling tanya apa kabarnya, ini kan anaknya kayak gitu ya ibu ya. Bagaimana rezekinya kayak gitu. Dan yang ketemu kan saling doakan ya ibu ya. Kalau ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan ya. Semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan kepadamu, gitu ya. Saling mendoakan ya. Kemudian kebahagiaan sosial itu tingkatnya dia lebih awet daripada kebahagiaan materi gitu ya. Katanya nih, ibu-ibu kalau tiba-tiba ada orang datang kepada kita, terus melamar anak kita, terus ngasih uangnya banyak, seneng nggak? Seneng. Kira-kira keluarga calon laki-lakinya yang ngasih itu lebih seneng apa lebih nggak seneng? Lebih seneng, ya benar. Jadi keluarga sana lebih seneng karena bisa ngasih banyak, ya. Kalau ibu punya anak laki-laki, terus mau lamar, ngasihnya yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Kenapa? Karena bisa ngasih banyak itu seneng. Maka itu kebahagiaan sosial ibu-ibu, ya. Saat kita dikasih tiba-tiba ada orang datang ke kita ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol gimana? Ngobrol. Ini bu, saya ada rezeki, saya ingin berbagi. Ini ada uang 2 juta buat ibu. Allahumma amin. Senang nggak kira-kira? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Kita doakan semoga mendapatkan dari rezeki akhir ya. Kalau kita nggak sedikit bu soalnya. Alhamdulillah ya, bersyukur ada. Nah kemudian yang berikutnya lagi, jadi saya pernah itu, tapi orang yang datang yang memberikan itu lebih senang lagi ternyata. Jadi setelah diteliti, orang yang memberi dengan orang yang diberi, tingkat kebahagiaannya itu lebih tinggi dari orang yang memberi. Ya, jadi terus juga dalam tubuh kita itu ada satu hormon kebahagiaan. Saat kita memberi kita bahagia, lalu hormon itu berfungsi, itu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, tubuh kita itu menjadi lebih kuat, terus kita itu nggak jameran, nggak mudah tersinggung gitu saat itu ya. Kebahagiaan sosial, kebahagiaan berbagi. Kalau misalnya kemarin ada beberapa musibah kalau bisa aja apa bu? Doa. Terus habis doa itu ibu doa yang lainnya boleh sakit. Ya Allah beri rezeki yang banyak, ya.
Karena salah satu dikabulkannya doa adalah sehabis azan, sebelum itu, ya itu ya. Nah, sampai mana tadi? Awen. Hah? Oh, alhamdulillah. Jadi ingat ya, ada yang ingat. Yang kedua tadi kebahagiaan sosial. Jadi ternyata berbagi itu juga akan membuat kita bahagia. Ibu, kita menjelang krisis ya, katanya 2023 itu ada krisis. Tapi saya bilang waspada boleh, hati-hati boleh, tapi jangan takut berlebihan ya. Kita boleh juga dalam itu karena dengan bahagia maka rezeki akan datang ya. Maka salah satunya adalah saat ibu bisa mulai dengan sedekah ya, sedekah subuh ibu ya. Kalau ada azan subuh itu ibu ambil uang 1.000 boleh, 2.000 boleh, 3.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh, 100.000 juga boleh ya. Ya. Setiap hari ibu setiap hari itu sedekah waktu subuh taruh di kotak atau taruh di bawah ke musola. Bismillah, ya Allah ini sedekahku hari ini. Karena pada waktu itu ada malaikat yang mendoakan. Apa doa malaikat? Ya Allah, berilah rezeki bagi orang yang suka bersedekah, berilah dia keberuntungan, berilah dia keselamatan. Tapi bagi orang yang nggak mau bersedekah, didoain juga sama malaikat. Berilah dia musibah, berilah dia bencana, kayak gitu ya. Karena sedekah menolak musibah ya. Jadi tolaklah musibah dengan sedekah. Bahkan ketika anak sakit juga sedekah. Itu termasuk kebahagiaan sosial. Berbagi ibu ya. Jadi berbagi itu membuat kita semakin bahagia dan jauh dari bala. Makanya kalau ibu mau pergi jauh, jangan lupa sebelum pergi keluar dari rumah doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Habis itu ambil uang berapa? Mau pergi ke Jakarta ambil 10.000 atau 5.000 atau 20.000. Cari orang yang bisa menerima sedekah atau masukkan ke masjid supaya apa? Perjalanannya dijauhkan dari bala, dari bencana. Ya itu tadi kebahagiaan apa yang kedua? Sosial. Yang pertama kebahagiaan apa? Materi. Pinter-pinter RKI penutupannya. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah spiritual happiness atau kebahagiaan spiritual, kebahagiaan rohani ibu ya. Nah, kalau kebahagiaan material itu ada batasnya ibu. Ibu-ibu suka sate enggak? Suka. Paling banyak makan sate berapa? 5, 10, mungkin bapak-bapak ada 20 kan? Iya, 5 ya rata-rata. Nah, itu artinya kalau kita sudah makan 5 ya sudah, ya enggak? Ibu-ibu makanan yang paling enak selain sate apa? Bakso, ya Bu. Berapa mangkok makan baksonya Bu? 1 mangkok, kalau 2 mangkok masih enak enggak? Itulah kebahagiaan materi itu ada batasnya. Kalau diteruskan mesti menjadi enggak? Karena kekenyangan itu ibu. Tapi tak kasih tahu, kalau rohani itu enggak ada batasnya. Ya, ibu-ibu ada orang yang sholat, ibu kalau sholat berapa menit ya Bu? 5 menit. Ada orang yang sholatnya 10 menit. Ada yang orang sholatnya setengah jam. Kalau Rasulullah sholat tahajud aja kakinya sampai buka. Kenapa? Habis baca Al-Fatihah bacanya Al-Baqarah sampai selesai. Habis Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Ali Imran lanjut An-Nisa. Coba, bagaimana nggak bengkak? Kenapa Rasulullah melakukan kayak gitu? Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah ngampuni dosa-dosamu dan sudah menjamin engkau masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi Rasulullah sholatnya panjang karena apa? Karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau
Tapi kalau kalian itu ingkar, maka saat ingkar itu azab Allah sangat pedih. Ibu bersyukur itu bagian dari kebahagiaan spiritual ya. Makanya yuk kita banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur, kalau kita istighfar, Allah tidak akan mengazab kita. Ya jelas. Allah tidak akan mengajak kaum yang banyak bersyukur dan dia banyak istighfar ya. Jadi berbanyak syukur dan berbanyak istighfar. Gimana cara melihat syukur? Kita lihat nikmat Allah yang dalam diri kita. Sekarang coba nih kita cek nih ya. Ibu-ibu lihat saya semua. Yang bapak-bapak tidak usah nggak apa-apa. Ibu aja. Nanti bapak lihatnya istrinya saya sendiri ya. Ibu lihat saya. Lihatnya yang lama, jangan sedih. Iya, terus cantik. 5 menit. Terus. Ada yang masih kuat, terus. Udah boleh kedip. Rasanya gimana? Nggak enak. Tadi rasanya gimana? Matanya rasanya? Perih? Panas? Itu belum 5 menit tuh. Ya? Kira-kira sejam bisa nggak? Bisa. 1 hari? Bisa. Kira-kira nih, kalau harga nggak kedipin jenengan, sehari dihargai 1 juta. Di bapak punya 1 juta. Tuh, baru kedip aja 1 juta, ibu paling milih kedip berarti lebih besar dari 1 juta. Kalau sehari 1 juta, harga kedipan kita ya, 1 tahunnya itu 365 hari. Berarti 365 juta. Itu 5 kedip. 3 tahun 1 miliar. Kalau 10 tahun 30 tahun sama dengan 10 miliar. Jadi kalau kita nikmat kedip segitu saja gitu. Tapi pernah nggak sih bersyukur sama Allah? Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa kedip gitu. Kayaknya jarang. Iya kan? Jangan saya ngajakin ibu dan diri saya ya. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Nanti kalau mau tidur ya, sama besok bangun tidur bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah dari akhirnya dalam anak-anak wa ilaihi nusyur. Kan ada kalau bangun tidur itu dulu ya. Terus baca la ilaha illallah itu dulu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa huwa akbar. Terus kalau yang mau panjang itu baca surat Al-Imran ayat 190 sampai 200. Tapi tak tambahin lagi, para ulama mengajarkan kita untuk bersyukur gimana? Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa bangun, saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar, saya masih bisa merasa, saya masih bisa bernafas, saya masih sehat, saya masih bersama keluarga, masih ada rezeki, masih ada. Itu kalau ibu-ibu mau teliti banget 50 yang ibu sebutkan nikmat Allah itu masih kurang gitu. Karena nikmat Allah jauh lebih banyak daripada yang bisa kita syukuri ya. Oleh karena itu, bagaimana membangun spiritual happiness dengan bersyukur? Banyak orang yang berpikirnya gini, saya itu dapat dulu baru bersyukur gitu. Kalau saya punya mobil baru, saya bersyukur. Kalau saya punya gelang baru, saya bersyukur. Kalau saya punya rumah baru, saya bersyukur. Banyaknya begitu. Tapi sebenarnya harusnya bersyukur dulu, ya. Bersyukur dulu gitu ya. Syukuri dulu apa yang ada. Nanti Allah akan tambah nikmatnya, kan gitu ya. Jadi semakin kita bersyukur, semakin nikmat Allah itu kita tambah. Dan ibadah itu paling nikmat kalau kita lakukan dengan rasa syukur ya. Jadi ibadah akan lebih nikmat kalau kita lakukan dengan apa Bu? Rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah saya selamat, saya sehat, saya mendengar, saya melihat. Aku mau bersyukur, aku mau sholat ya Allah. Dengan sholat itu dia datang kepada Allah wudhu ya. Ya Allah wudhu, dia takbiratul ihram. Tapi sebelum itu dia ingin mengatakan, ya Allah saya ingin bersyukur saya itu dengan sholat ini. Maka sholatnya ibu-ibu itu sholat yang sedang mengucapkan terima kasih kepada
kepada Allah. Dan biasanya beda, ya. Beda dengan sholat karena dipaksa, karena disuruh, karena kewajiban, karena beban. Nah, itu nikmat spiritual itu akan lahir begitu, ya. Jadi ada orang yang umroh sampai 30 kali. Padahal sekali umroh biayanya berapa, Bu? 30-40 juta. Tapi kenapa kok bolak-balik? Itulah namanya spiritual happiness. Ada orang yang tengah malam bangun tahajud, zikir, baca Quran, kok nggak kesel, kok nggak apa? Karena itulah spiritual happiness. Jadi spiritual happiness itu nggak ada batasnya. Dan orang-orang yang spiritual happiness itu dialah yang akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau spiritualnya happiness, hatinya itu bahagia, hatinya dekat dengan Allah, biasanya lisannya lemah lembut, pikirannya positif, perbuatannya juga positif. Karena semuanya positif, sama suami positif, sama anak positif, selalu mendoakan, selalu berprasangka baik, akhirnya keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, penuh berkah, rezekinya berkah berlimpah, anaknya juga soleha. Ada yang mau? Yuk kita bangun 3 kebahagiaan tadi: kebahagiaan material, kebahagiaan sosial, dan kebahagiaan spiritual, ya. Kita doa ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Unirike yang sudah memberikan pencerahan untuk kami, untuk kami. Mudah-mudahan ya bermanfaat Ibu Gi. Semangat ya Bu ya, semangat Gi untuk menjalankan kehidupan kita nanti. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, kebahagiaan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan hanya kebahagiaan di dunia tapi kebahagiaan di akhirat ya. Sudah cukup ini. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya sudah selesai ya pertemuan kali ini dengan acara Jumat Berkah ya, keberkahan ya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah.